Nah, si adek ini dia kan sudah memilih meninggalkan Yesus. Jika nanti kelak dilihatnya di awan-awan itu turun Yesus, bukan Muhammad yang turun, bukan Allah yang turun, bukan Musa yang turun, bukan seluruh para nabi, tetapi Yesus yang di Kita ajak awan-awan ngopi. Iya, kita bersama ajak para ngopi. malaikatnya yang Siap. turun. Jadi tunggu dulu, Jadi- jangan dipotong. Jadi Yesus juga Ini mengatakan, bukan room debat, ini bukan room Tunggu. debat. Nggak apa-apa. Ini Tunggu bukan dulu. room Ya, debat. tunggu dulu. Ya nggak apa-apa Bu Darni. Kalau Yesus yang turun nanti diajak tunggu, ngopi. Nanti kita ajak sikit lagi, ngopi kok. sikit lagi, dan sikit lagi, sikit lagi, dan Yesus. Bu Darni. Tunggu, ini kok jadi ceramah Bu Darni. Bu Kok jadi Darni. ceramah Bu Darni, santai Bu. Iya. Bu Darni jangan emosi gitu loh. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ulang lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, mungkin aku mau nanya nih Mbak. Apa nggak takut dikucilkan? Memilih Islam ini kan kalau di keluarga pasti akan dikucilkan, akan dijauhi gitu. Terutama sama teman-teman, sama keluarga gitu. Apa sudah siap dengan konsekuensi? Enggak sih Pak, soalnya kan kalau misalkan dari kawan gitu kan ternyata kan beragama Muslim gitu tuh. Oh, banyak kawan yang Muslim juga di situ. Loh? Banyak kawan Muslim artinya di situ ya. Nah, Kalau dari keluarga, sepupu, Iya. bibi gitu, apa nggak marah gitu? enggak kayaknya. Jangan kayaknya nanti begitu dimarahin, down kamu. Enggak kayaknya Pak. Oke, siap. Ya, ini ada Bu Darni nih, ada teman-teman Kristen nih, ada Demian De Kucluk, ada Bu Darni. Ya, shalom Bu Darni. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Bu Darni? Ya, mungkin Alayumi. Ya, ini prosesi ikrar 2 kalimat syahadatnya sudah Pak Dani? Belum, lagi nunggu. Oh belum. Belum. Masya Allah. Masih bisa kau yakinkan untuk batal, Demian? Silakan, Demian. Demian. Ya, kalau alasannya kakak yang tadi sih kayaknya udah jelas bahwa beliau Mana tahu kau bilang udah nikah sama aku aja, berubah tiba-tiba. Kau buka lah open camp. enggak, Mana tahu maksudnya lihat, wah. alasan beliau tadi itu udah sangat tepat bahwa dia mau masuk Islam karena mau nikah kan. Ya nggak masalah, itu kan pilihannya dia. Jadi saya tadi kiranya beliau murtad karena mualaf karena ketemu Islam itu. agama yang benar. Oh, bukan karena ketemu Agama yang- penampakan gitu. Karena banyak orang yang murtad karena penampakan gitu kan, ketemu Jul. kaki kotor, Jul, apa-apa. jangan suruh open cam lah si Demian, jelek kali. Ngotor-ngotori room nanti. Janganlah, kasihan dia, kawan lama ini loh. Gini, aku mau nanya satu hal nih sama si Mbak yang mau mualaf nih ya. Mungkin juga bisa mewakili Demian ya. Mbak sudah Ya. yakin? Sudah. Halo? Sudah Bang? Mbak sudah Ya. yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Sudah. Allah bukan manusia? Allahu Akbar. Sudah Pak. Sudah yakin ya? Iya. Berarti Mbak ini sudah yakin bahwa Yesus bukan Tuhan gitu ya? Iya. Nah mantap, itu Demian, dengerin tuh. Halo, Ter, aku mau bicara bisa? Tak Iya, apalah. tak apalah. Silakan, Nggak takut, Darni. nggak takut. Begini. Bilang nggak takut kau nanti Oke. dicari sama Yesus. Bukan gitu caranya, begininya. Itu semua pilihan ada di tangan masing-masing. Udah, kita tidak bisa memaksakan orang harus tetap di dalam Yesus.
Nah, tergantung saya. Kalau saya sudah mengimani, sudah belajar bahwasanya Yesus dan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Gak ada Allah, gak ada Muhammad, gak ada Musa, gak ada Yesaya yang datang di awan-awan bersama para malaikatnya dan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Nah, si adek ini, dia kan sudah memilih meninggalkan Yesus. Jika nanti kelak dilihatnya di awan-awan itu turun Yesus, bukan Muhammad yang turun, bukan Allah yang turun, bukan Musa yang turun, bukan seluruh para nabi, tetapi Yesus yang di Kita ajak awan-awan ngopi. bersama Iya, kita ajak para ngopi. malaikatnya yang Siap. turun. Jadi tunggu dulu, jangan dipotong. Jadi Yesus juga Ini mengatakan, bukan room debat, ini bukan room debat. tunggu dulu. Ya, tunggu, kumpul dulu. Ya nggak apa-apa, Bu Darni. Kalau Yesus yang turun nanti diajak Tunggu, ngopi. Nanti kita ajak sikit ngopi lagi, kok. sikit lagi, dan sikit lagi, Bu Darni, sikit lagi, Bu dan Darni, Yesus. Bu Darni. Tunggu, ini kok jadi ceramah Bu Darni. Bu Kok jadi Darni. ceramah Bu Darni, santai Bu. Iya. Bu Darni jangan Kita mau ikrar emosi gitu loh. Oh, oke. Jangan emosi, santai saja. Aku turunin dulu, nanti baru naik lagi Bu Darni. Jadi gini ya Bu Darni, kalau Yesus yang turun nanti kita ajak ngopi kok. Ya terus kita tanya, kok bisa kamu dituhankan? Baru mungkin Yesus akan bilang, ya itulah aku pun bingung. Aku nggak pernah bilang aku Tuhan, kok tiba-tiba dituhankan aku. Ya kalau menurut iman Muslim gitu Bu Darni. Kalau menurut iman Islam ya, Yesus yang akan mengatakan kepada teman-teman Kristen bahwa kalian selama ini silap. Selama ini kalian salah. Aku nggak pernah bilang aku Tuhan. Nah itu yang terjadi Baca Bu. dulu. Tenang, kalau Yesus turun kita jamu. Betul nggak Demian? Ya, yang memberitakan seperti itu kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan bukan murid Yesus, nggak pernah ketemu Iya, Yesus. itulah aku bilang menurut Jadi iman nggak- kami. belum tentu. Gini, apa, kan kami masing-masing nggak punya percaya iman, Demian. kepada- Ya, masing-masing punya iman. Menurut iman kami, Iya. nanti Yesus akan turun untuk menampar si Demian yang sudah menuhankan itu dia. kan ajaran Nabi Muhammad yang bukan murid Iya, Yesus, nggak betul. apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kita nanti ngajak ngopi lah ya, Demian ya. Kalau ketemu Yesus Iya, kita iya. ajak ngopi, kita ajak makan gorengan. Coba Itu udah dicek lagi bagaimana Oke, silakan Pak Dani. untuk kedua kalimat syaratnya. Nah, naik Pelan-pelan, coba. abang Kusam naik. Iya, coba kamu sendiri dulu. Ini saksinya. Ini saksinya, ini Itu saksinya. calon suaminya ya satu ya. Jadi ada saksi 2 orang. Nanti kita nih Assalamualaikum. Bang Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataannya. Ini, Masya Allah. ini dari negara. Jadi bukan Maaf bos, odol-odol lah, bukan odol-odol. Iya kenapa Pak? Siap. maaf bos. Salam kenal host ya. Mungkin sebelumnya salam kita kenal. belum saling kenal. Iya kenapa Pak? Ya. Mbaknya udah yakin atau gimana? Ya, Udah beres ya tadi, Bang. Sudah beres. Tinggal mengucapkan aja lagi Bang. Kita Bagusnya kita beritakan buat gurunda yang lain atau gimana ya? Di KUA itu. Ini udah di, KUA. iya ini udah di Bukan di KUA. KUA Oh sih. udah kawa. Di kantor Kementerian agama atau di kantor agama. Ya. Kantor agama Oh udah. nikah. Bukan Iya. di kantor Kementerian Agama. Oh mentrik. Ya. Oh Jadi ya. ini syahadatnya langsung di situ sih. Kita cuman ikut siarkan aja. Kita cukup mendoakan aja Bang Sam. Iya. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Amin ya Allah ya Rab. Oke, silakan Pak Dani. Semakin Lanjut. banyak fitnahan buat kami. Ya tambah banyak mualaf juga. Betul Bang, betul. Ini Mana si katanya Demian? Om Poot rencana ntar malam pengen mualaf juga katanya tadi Bang. Mudah-mudahan Bang. On Poot itu aku ada screenshot dan juga ada di VT aku ya. Mungkin beliau sebelumnya udah. Oh gitu. Masya Ada. Allah. Ford lagi Iya, nunggu ada ini, di lagi aku. nunggu lobby-lobby dari teman-teman sebelah mungkin. Mana tahu ada yang nawari rumah, mobil supaya batal. Mana tahu kan? Nanti DM Bang Sam, nanti DM aku Bang Sam ya. Bang Sam, DM aku ya. Siap. Aku pengen Siapa, DM Hi? beliau. Ya. Siapa sih? Yang semalam ada Murtadin, Jul. miring DA 01 garis miring 9 garis miring 2023.
Akhir di record aja di record. Dengan nama Allah. Ulang lagi kan dari awal. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang bertanda tangan di bawah ini, saya Alma Desi Revolusionovi, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lubuk Pucung 14 Desember 2002, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan atau tidak bekerja, alamat Dusun Lubuk Pucung, RT 004, RW 000, Desa Sebulu, Kecamatan Tumangulu, Kabupaten Sintang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, saya menyatakan masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. untuk tanda kebenaran, Untuk tanda kebenaran pengakuan masuk agama Islam, saya membubuhkan tanda tangan saya di hadapan para saksi dan juga turut membubuhkan tanda tangannya. Semoga Allah memberikan ampunan atas dosa saya sebelum masuk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhammad Dani, sarjana agama. Saksi-saksi 1 Abrianto Dwi Nusantoro, yang kedua Muhammad Hairul Fahmi. Mengetahui kepala Muhammad Dani, sarjana agama. ya, alhamdulillah saudara kita sekarang sudah resmi menjadi agama Islam dengan mengikrarkan di hadapan Allah dan para malaikat yang menyaksikan kita di sini. Anda telah menjadi Islam. Untuk itu kita berdoa supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari yang penuh barakah ini ya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita sama-sama mendoakan kepada saudari kita ini supaya menjadi Islam yang benar-benar kafah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mensyukuri atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah saudara kami yang baru memeluk agama Islam ini, yaitu Desi Prasusi Novi ya Allah, memberikan pencerahan dalam hatinya ya Allah, memperkuat imannya ya Allah di hadapan-Mu ya Allah. Di saat kami akan mendapatkan sakratul maut nanti ya Allah, dipermudahkan oleh Allah ya Allah, bisa dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami mohon rahmat-Mu ya Allah, kami memohon keridhaan-Mu ya Allah. Segenap hati kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Kehidupan kami hanya milik-Mu ya Allah, kematian kami adalah milik-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, neraka itu hak ya Allah, neraka itu benar ya Allah, surga itu juga benar ya Allah, surga itu hak ya Allah. Kemudian ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa ya Allah, sebagaimana para pendahulu-pendahulu kami ya Allah, yang melaksanakan tuntunan-Mu baginda Rasulullah SAW, agar kami mendapatkan rahmat-Mu di dunia ini ya Allah, dan mendapatkan rahmat-Mu di akhirat juga ya Allah. Allahumma ya Allah, sekali lagi ya Allah,
kami memohon memunajat kepadamu ya Allah, agar saudara kami yang bernama Desi Prasusi Nopi ya Allah bisa dikuatkan imannya ya Allah. Allahumma ya Allah, dimurahkan rezekinya ya Allah, dipermudah dalam kehidupan ini ya Allah, dipermudah di dalam menerima kebenaran-Mu ya Allah, yang Engkau turunkan kepada Nabi kami Nabi Muhammad SAW ya Allah. Hanya petunjuk-Mu lah ya Allah, hanya tauladan baginda Rasulullah SAW yang mampu membuat manusia ini ya Allah, membuat diri kami ya Allah terbimbing ya Allah, tertuntun dari ajaran-ajaran yang telah Engkau sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, agar kami ya Allah bisa terselamatkan di dunia maupun di akhirat ya Allah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya Allah, amin amin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin amin amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Inilah saudara. Allahumma shalli wa sallim. Jadi ini kita tutup nih Bang Julius atau bagaimana? Enggak, aku mau nanya satu hal lagi nih buat si Desi. Ya, Silakan di sini. kalau kamu sendiri nih, artinya kan kamu Kristen. Sebelumnya kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan, betul nggak? Iya. Ya, apakah nggak takut gitu? Misalnya tiba-tiba nanti Yesus datang ke mimpi kamu, terus marah-marahin, ya? Atau kamu dicari sama pendeta kamu? Enggak. Hah? Yakin? Yakin. Oke. Kenapa gitu? Yakin dengan calon kamu sekarang gitu? Apa nggak ada yang bagus di teman-teman Kristen gitu? Enggak, nanya aja gitu. Apa yang di Kristen nggak ada gitu? Atau semua yang di situ tipikal pemabuk gitu? Gimana bilangnya Bang? Aku tuh dari awal tuh emang nggak pernah sih pacaran dengan yang maksud aku yang sesama gitu. Sama yang Kristen, kenapa gitu? Gak tahu ya, kayaknya lebih suka aja kayak gitu. Lebih suka sama yang Muslim, kenapa? Nggak ada alasan nggak gitu? Mana tahu ada pengalaman kalau teman-teman yang Kristen misalnya, oh kalau mereka malam biasanya mabuk-mabuk atau apa gitu? Enggak sih, emang nggak pernah pacaran dengan orang itu tuh. Apa namanya maksudnya dengan yang seagama gitu kemarin dulu. Oh, gitu ya. Nggak ada alasan gitu. Memang karena nggak pernah aja gitu, atau ada yang mendasari? Karena pernah ada yang kemarin itu ya, yang mualaf, dia sama gitu. Dia bilang karena kalau teman-temannya yang Kristen, dia kumpul-kumpul, mereka banyak aneh-anehnya gitu. Jadi dia bilang kalau yang Muslim lebih soleh, lebih nampak orang baik-baik gitu. Soalnya teman-teman dia banyak kan suka minum-minum gitu. Kan setiap orang punya pandangan masing-masing. Ini ada yang nulis lagi nih, karena berkulup kalau yang Kristen, astagfirullah. Ada aja yang komen-komen nih. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman di sini? Mungkin dari Pak Anwar? Ya, saya menyampaikan dikit Bang Julius. Boleh. Saya nyampaikan begini aja. Kalau di daerah kita, di daerah kami di sini memang sudah banyak mualaf. Jadi dulu kan umat Islam hanya 50% atau 55%. Dulu tahun
90-an umat Islam itu baru mencapai 55% se-Kalimantan Barat. Kalau sekarang sudah mencapai hampir 70%. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi, ya. Jadi kalau dulu kan orang-orang Dayak memang pada umumnya dia Katolik. Di sini banyak Katolik, cuman nggak tahu nih kok bisa jadi Kristen ini. Jadi banyak. Jadi kalau biasanya lebih dominan di daerah kami di sini adalah Katolik. Jadi Kristen itu kan baru. Nah, cuma sekarang juga banyak orang Katolik masuk ke Kristen, banyak juga. Banyak ya kan gereja Katolik ya sekarang kan. Kristen kan udah banyak. Kalau Kristen tuh kayaknya di Pontianak ini agak jarang lah, cuma yang di BLTI yang di BGL Sanda itu kan. Benaran baru dulu. Iya banyak di sini juga banyak di Kota Baru ini kan ada banyak Kristen banyak nih di Kota Baru nih di depan pasar itu juga kan dikasih dia orang. Tapi lain-lain dia dia ada advent yang kemarin kami resmikan, yang barusan kemarin ada belum nyampe setahun ya kami resmikan itu gereja advent, tapi sekarang tutup. Aneh juga di ruko. Enggak, gereja Adventnya udah tutup. Iya, saya dengar informasi tapi saya belum ngeceknya. Dengan informasi anak buah kawan-kawan saya. Sebentar Pak Dani. Itu baru 1 tahun dibuka lalu tutup lagi. Itu tutup kenapa itu? Tutup sepi jemaat atau seperti apa? Sepi jemaatnya. Tapi belum tutup resmi. Resmi tutup belum. Cuman kegiatan di sana nggak ada. Saya juga tadi ngecek juga kemarin juga kan saya kan sering lewat. Nah, tapi cuman hari Minggu juga kemarin hari Sabtu juga kan kita ke kantor kan lewat gereja itu. Memang nggak ada kegiatan. Nantilah kita kalau memang bisa kita langsung live di sana itu. Hari apa? Tapi mau bilang hari apa lagi karena nggak ada orangnya. Mungkin butuh ini Bu Darni dikirim ke situ. Mana Bu Darni? Kalau Bu Darni di situ jadi pendeta mungkin lebih rame. Jangan nanti teriak-teriak Jul. Ya kan nggak apa-apa. Bu Darni ini kan luar biasa tuh. Nah, cuman itu banyak saya informasikan kalau di sini memang peningkatan Islam cukup drastis ya, cukup maju pesat, jauh lah. Masya Allah, tapi luar biasa. Lumayan alhamdulillah di sini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Silakan ditanya Bang Jul yang lain. Oke, mungkin dari Pak Syam ada yang mau ditanyain? Sambil tanda tangan aja. Di sini Ya udah, itu aja tadi aku tanyakan, apa benar-benar meyakini untuk memeluk agama Islam. Itu aja. Ini kena. Oke. Fotonya Om Pot itu. Ya, aku nunggu Demian naik nih. Mana sih Demian? Karena biasanya ya dari dulu kalau ada yang mualaf ya, bahkan dulu kalau ada yang mualaf di tempatku itu aku kasih ke Demian tuh. Silakan kamu mau tanya sampai puas gitu. Ya, jadi bukannya kita mau melemahkan orang. Jadi kalau ada komentar itu, Pak kok digituin gitu kan, nanti dia jadi lemah dan sebagainya. Malah kalian yang salah gitu. Kalau orang iman belum teruji, ya itu nggak ada gunanya. Jadi orang itu ya kalau mau naik kelas dia harus mengalami ujian dulu supaya makin kuat. Ya biarkan aja mereka bertanya dan di situ kan bisa terbukti. Ya bisa terbukti bahwa ini odong-odong atau enggak. Dan alhamdulillah ya sampai detik ini kalau beberapa kali ya kita tampilkan mualaf-mualaf itu orang-orang sebelah juga udah mengakui itu benaran gitu. Karena mereka juga udah ngetes. Ya ada yang dites ditanya-tanyain dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi kita nggak mau ada dusta lah. Ya kalau memang dia mualaf ya udah tunjukkan gitu kan buktinya mualaf dan kenapa dia mualaf kita buka-bukaan semua kok, nggak ada yang perlu kita tutup-tutupi karena kita bukan murtadin odong-odong ya. Kalau murtadin odong-odong itu kan settingan, nggak murtad pun dibikin jadi murtad, bedanya di situ. Oke, mungkin itu mungkin dari Alayubi sama yang lain ada lagi mau nambahin? Ya itu si Desi dari Kristen apa dari Katolik itu Jul? Kristen Protestan. Oh Protestan ya. Ini nanti fotokopi ya, 3 lembar kasihkan lurah, nanti kemudian RT-nya juga, ya kan, sip 1. Itu dikasih lurah tuh buat apa? Untuk KTP nanti. Oh, itu bikin KTP baru ya? Jadi, enggak, KTP langsung kita yang bikin. Karena kita udah ada kerjasama dengan Kapil, jadi bisa juga KTP di sini. Jadi kami telah kerjasama baru-baru ini, baru berapa bulan itu. Jadi KTP yang perubahan ini
kami bisa cetak. Jadi kita bisa mengetahui lah. Kalau yang kayak gini Pak, bisa diperbarui ya Pak? Oh kita enggak, kalau yang perbarui enggak, kita yang menikah aja, yang menikah itu kita bisa langsung bikin KTP langsung. Jadi antara suami istrinya itu bisa. Berarti misalnya saya nikah kan, berarti KTP Otomatis nanti kami bikin. Oh bikinnya. Berarti Karena kita udah kerja. ubah ya Pak? Nggak perlu lah, nanti lah ngubahnya. Nanti kan menyatu dengan kakaknya dengan ini langsung jadi KTP. Kita langsung jadikan. Jadi udah ada kerjasama dengan Capil. Baru kemarin ya MOU-nya baru 1 bulan lebih lah. Jadi kita langsung bisa bikin KTP-nya. Apa namanya, datanya. Oke, itu aja Bang Julius. Nanti kami mau arahkan juga saya nih. Cuman ini internal, nggak bisa saya live-kan. Karena ada yang mau saya sampaikan kepada apa namanya secara internal. Siap. Oke, saya live nih ya. Siap. Makasih Pak Dani. Nanti ya, makasih atas waktunya dan nanti akan ada mualaf berikutnya ya. Tunggu aja. Besok rencana Pak Dani ya. Halo Pak Dani. Iya Bang Julius ya. Besok Iya, malah ada itu. Ya insya Allah besok ada lagi ya. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat Pak Dani. Oke, mungkin saya ngobrol-ngobrol dulu dengan teman-teman. Oke, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin ini Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jul, Apa? mungkin ini ya, dalam minggu ini kita live kan ya, kita wawancarai orang yang pernah dimurtadkan. Boleh nggak Jul? Siap. Boleh. Itu 3 orang, bukan 3 orang ya, 3 kakak, suami istri, berarti 6 orang. Dia udah murtad terus kembali ke Islam atau masih di sebelah? Tinggal 1 yang masih di sebelah. Oh, Yang tinggal 1 5 masih sebelah. Udah kembali. Yang 5 udah kembali, yang 5. Alhamdulillah. Ternyata ini ada kisah menarik Jul. Pokoknya ada kisah menarik di balik pemurtatan 6 orang ini. Ini tentang tentang desa sebelah gitu, desa sebelah. Itu insya Allah lah kita wawancarai lah. Siap. Kita tunggu kabarnya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi teman-teman yang baru naik? Mohon maaf ya tadi soalnya nggak sempat dinaikkan. Yang semalam juga murtad selama 15 tahun Jul. Murtad selama 15 tahun. Dan selama murtad itu memang nggak yakin Jul. Nggak yakin dengan ketuhanan Yesus, itu nggak yakin. Jadi kenapa dia memilih murtad? Ya itu dia masalahnya. Mungkin sudah kadung ada ikatan perkawinan dengan si istrinya. Lalu dia itu mikirnya logis juga Jul. Dia mikirin anak-anaknya. Anaknya itu kan ada yang usia 3 tahun, ada yang usia 6 tahun. Jadi dia berpikir keselamatan anaknya itu kelak bagaimana gitu kan. Itulah dia putusin kembali. Iya, kembali. Semalam Bang Zuma yang syahadatin. 15 tahun murtad. Siap. Oke, mungkin itu. Dari yang lain ada mau disampaikan? Semoga aja mereka punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tetap istiqomah ya. Kita doakan yang terbaik buat keluarga yang baru mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya ini Saya cuma menambahkan aja Bang Jul sedikit. Semoga akan terus ada mu'alaf dan mu'alafah yang lainnya di kemudian hari. Amin. Itu aja saya. itu nggak mungkin nggak ada Bang, masalahnya. Contoh di satu kota aja kita dapat data itu sampai sebulan tuh bisa 20 gitu. Saya kemarin tuh ada kontakan ya, tapi udah lost contact pula di handphone yang lama soalnya. Itu dengan ustadz yang ada di Kalimantan. Ya, di Kalimantan juga, saya lupa nama daerah dia, tapi bukan ibu kota provinsi, jadi saya agak lupa. Terus dia cerita gitu kan, tiba-tiba dia nelpon saya pertama, dia cerita bahwa banyak orang-orang di tempat dia itu tiba-tiba memutuskan mualaf. Jadi dia bingung, ya ustadz ini bingung gitu kan, kok banyak yang mau mualaf gitu. Ternyata mereka tuh mualaf gara-gara nonton debat. Jadi salah satu yang membuat mereka mualaf itu gara-gara nonton debat yang saya tampilkan sesama Kristen. Ya,
Jadi dari situ mereka jadi tahu bahwa ternyata di dalam Kristen itu banyak sekali pemikiran-pemikiran bahwa Yesus itu hanyalah utusan lah, Yesus itulah Allah sendiri gitu ya, atau yang lebih dikenal sekarang oneness ya. Karena kan 3 tahun lalu ya Bang Alayubi ya, pertama kali waktu kita perkenalkan oneness ya. Waktu pertama kali kita perkenalkan oneness kan kurang lebih 3 tahun yang lalu, disitulah dilaporkan karena dibilang membuat ajaran sesat gitu kan. Padahal yang ngomong orang, saya cuma ngasih panggung tapi saya yang dilaporin. Dibilang saya buat ajaran sesat lah dan sebagainya. Dari diskusi-diskusi itu ternyata orang-orang yang di Kalimantan itu jadi stres gitu. Ya jadi bingung mereka, Tuhan mereka siapa sebenarnya? Ya, Tuhan mereka siapa sebenarnya? Terakhir banyak yang memutuskan nggak mau lagi ke gereja. Ya, nggak mau lagi ke gereja. Terus gara-gara nggak ke gereja, terus ada beberapa orang berpikir gitu kan. Dia bilang berpikir, wah kalau nggak punya Tuhan bahaya gitu. Ya, kalau nggak punya Tuhan nanti mati gimana? Nah terakhir mereka mutusin udahlah ke Islam aja lah daripada pusing. Mereka lihat orang Islam lebih nggak pusing, ya udahlah mereka ikutan jadi Islam semua gitu. Nah, jadi itu ada beberapa orang. Ya saya sampai bingung gitu loh. Ada juga yang seperti itu rupanya. Nah, jadi alhamdulillah ya, memang hampir setiap hari banyak sekali orang-orang yang memutuskan mualaf. Ya, tapi kita juga nggak bisa pungkiri, ada juga saudara-saudara kita di luar sana yang murtad. Ya, ada juga yang murtad.